Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Husen Understrip UC Channel. Nah sahabat-sahabat, kali ini kita akan melakukan proses pembuatan daripada pupuk. Sahabat-sahabat, kita akan membuat pupuk kompos super dari humus daun bambu. Kepada sahabat-sahabat, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, dan juga bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa ya, dukung channelnya dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan jika teman-teman berkenan, bisa di like, share, dan juga komen, dan komentar yang bagus, yang membangun, sehingga kita ke depan akan lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten berikutnya. Nah sahabat-sahabat, sebagaimana janji saya yang dulu, kita akan membuat pupuk kompos dari humus daun bambu yang saya istilahkan dengan pupuk organik super ya, ala Pak Husen. Nah sahabat-sahabat, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan dalam pembuatan pupuk kompos ini, yang terpenting sebelum kita lanjut kepada prosesnya. Nah sahabat-sahabat, ini saya sedang berada di gubuk persinggahan. Jadi kalau capek lelah ya, ini bisa istirahat di sini sahabat-sahabat. Kalau di kampung panas, tapi kalau di sini sahabat-sahabat lihat tuh AC-nya dingin luar biasa, AC alam. Nah sahabat-sahabat, dalam pembuatan pupuk yang namanya pupuk organik, baik itu membuat pupuk kompos dari kotoran sapi, membuat pupuk kompos dari kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran bebek, atau dari humus daun bambu, dari rumput dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam pembuatan dalam pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik, kita butuhkan yang namanya biang fermentator. Nah, sahabat-sahabat. Nah, maka biang fermentatornya ini yang kita pakai ini sahabat-sahabat. Ini adalah EM4. Ya, ini bisa didapatkan di toko-toko pertanian. Dan ini kita akan pakai sebagai biang fermentator. Nah, biasanya saya juga pakai mol mikroorganisme lokal yang buatan sendiri. Tapi sebenarnya yang lebih bagus itu yang mol mikroorganisme lokal. Tetapi karena sahabat-sahabat juga biar mungkin belum tahu cara buatnya, ya maka kita pakai yang paling gampang didapatkan. Nah, sahabat-sahabat, ini kalau dicari di toko pertanian, saya heran ya, nggak tahu kemarin ya, biasanya saya beli 25.000. Kemarin saya beli ini sudah harganya 40.000, naik ya. Nah, bahan yang kita butuhkan yang pertama kali, sebelum kita menuju kepada proses pembuatan pupuknya, maka ini EM4 ini ya sahabat-sahabat, ini yang terpenting yang harus diketahui. Karena EM4 ini adalah merupakan bakteri yang sifatnya masih pasif. Pasif itu artinya hidup tidak, mati juga tidak. Nah, istilahnya apa ya? Hidup enggak, mati suri kali ya. Ya, atau kalau istilah saya, ini bakterinya masih tidur. Nah, kalau bakterinya masih tidur, masih pasif, maka dia harus dibangunkan biar dia aktif. Ya, kalau ibarat kita manusia, masa orang tidur suruh kerja, boro-boro kerja, ngelindur. Nah, sahabat-sahabat, ini harus kita aktifkan dulu, karena ini bakteri ini akan kita suruh dia bekerja sebagai biang fermentator untuk mengurai bahan-bahan organik itu agar prosesnya lebih efektif. Ya sahabat-sahabat. Nah, maka ini harus diaktifkan dulu. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan ini agar betul-betul dia aktif, siap bergerak, siap beraktivitas, siap untuk disuruh bekerja? Nah, yuk teman-teman, cara mengaktifkannya dulu sebelum kita menggunakan pupuk untuk bahan fermentasi pupuk. Nah, untuk mengaktifkan sahabat-sahabat, ini bahan yang kita butuhkan. Yang pertama gula merah, ya. Ini biasa untuk mengaktifkan ini sekaligus sebagai makanannya bakteri. Nah, ini bakteri pasif, sekaligus untuk mengaktifkannya dan juga sebagai makanannya kita persiapkan ya glukosa. Glukosa itu bisa glukosa, bisa juga protein, ya. Tapi ini biasa kita pakai untuk mengaktifkan ini, kita menggunakan molase. Nah, kalau molase tidak ada, kita bisa menggunakan gula merah. Kalau gula merah tidak ada, kita bisa menggunakan gula putih. Yang penting itu glukosa.
ya sahabat-sahabat ya. Nah caranya ini karena kita pakai buat fermentator. Nah ini kita iris ya sahabat-sahabat, kita iris kecil-kecil. Kemudian setelah kita iris baru nanti kita tuangkan ini kurang lebih 1 gelas ya, kurang lebih 250 ml. Nah kemudian baru kita akan aduk. Nah yuk langsung saja sahabat-sahabat ya, untuk menyingkat waktu. Nah ini kebetulan gula merahnya ini sudah saya hancurkan, sudah kita iris. Sebelum kita berikan ini, maka ini kita larutkan dengan air sahabat-sahabat. Ini adalah air bersih. Kemudian kita tuangkan air bersihnya kurang lebih 4 liter. Ya, 3 sampai 4 liter sahabat-sahabat. Nah, ini kapasitasnya cukup besar. Nah, ini setelah ini kita larutkan sahabat-sahabat. Maaf ini sahabat-sahabat karena ini buat videonya sendiri. Ya, kebetulan juga di sawah. Nah, ini kita larutkan yang gula tadi ke dalam air sekitar 3 sampai 4 liter. Nah, ini sahabat-sahabat. Nah, setelah air ini larut sahabat-sahabat, maka ini kita akan tuangkan sekitar 250 sampai 300, nggak masalah ya sahabat-sahabat. Ini adalah bakterinya. Ya. Ini kita tuangkan. Ini kita taruh aja kurang lebih 250 liter. Nah, ini setelah kita campur seperti ini, kita biarkan. Ada 2 cara untuk mengaktifkan sahabat-sahabat. Ya, untuk mengaktifkan ada 2 cara. Nah, yang pertama itu kita biarkan ini kurang lebih 6 jam. Ya, kita biarkan 6 jam sampai 12 jam, lebih lama lebih bagus. Ya, kalau seperti ini sore hari ini kita sudah buat, berarti pagi tadi sudah kita buat ininya, keracikannya ini. Atau kalau tidak tadi malam, ya sahabat-sahabat. Itu cara pertama. Jadi minimal kita biarkan berendam. Setelah kita aduk, kita campur, kita biarkan selama 6 jam minimal, ya, biar bakteri-bakteri ini betul-betul aktif dan siap bekerja. Terus cara kedua untuk mengaktifkan bakteri ini, lupa Husen, kan kalau kita hari ini butuhnya buat hari ini, buat sekarang, terus gimana? Nah, ada alternatif kedua sahabat-sahabat untuk mengaktifkan ini. Nah, ini harus kita aduk. Kita aduk. Nah, bagaimana cara mengaduknya agar bakteri ini bisa aktif? Kita harus mengaduknya berlawanan arah jarum jam. Berarti dari kiri ke kanan gini sahabat-sahabat. Nah, ini kita aduk non-stop selama kurang lebih 5 menit. Ya, minimal 5 menit. Kita aduk seperti gini, jangan berhenti selama 5 menit sahabat-sahabat. Nah, kita aduk. Nah, setelah mencapai 5 menit, ya lebih lama lebih bagus, 6 menit, 7 menit. Ya, itu cara teknik untuk mengaktifkan bakteri ini agar siap untuk bekerja. Nah sahabat-sahabat, jadi sahabat-sahabat penting sudah paham tadi untuk mengaktifkannya. Pertama tadi bahannya kita udah paham, gula sama ini sama air kita campurkan. Setelah kita campurkan, cara pertama bisa kita biarkan sampai 6 jam sampai 12 jam biar betul-betul ini sudah aktif. Atau kalau tidak, kalau kita sudah tidak ada pilihan lain harus cepat, kita bisa aduknya dengan cara tadi berlawanan arah jarum jam. Kita aduk ya 5 menit sampai lebih lama lebih bagus ya, biar ini aktif. Setelah ini aktif berarti siap untuk kita gunakan untuk fermentasi. Nah sahabat-sahabat, kebetulan di sana sudah kita siapkan, di sana akan kita buat pupuk kandang ya, kita sudah siapkan yang memang sudah kita buat tadi malam. Yuk kita ke sana sahabat-sahabat, bagaimana cara kita membuat pupuk kandangnya. Yang penting ini cara mengaktifkan bakteri yang akan kita gunakan ya. Nah sahabat-sahabat, ini kita sudah sampai di lokasi. Kita akan melakukan proses pembuatan pupuknya di sini sahabat-sahabat. Ini sahabat-sahabat bisa lihat ya. Ini untuk tempat pupuknya bisa dibuat seperti ini dengan dipakai papan. Ini kita pakai seadanya sahabat-sahabat ya. Kita pakai yang ada di lingkungan sini. Ya, kita pakai gratis. Nah, ini kita buat pupuk ini alhamdulillah ini gratis semua sahabat-sahabat. Termasuk juga yang kita beli itu cuma E4-nya itu ada aja. Nah, sahabat-sahabat, untuk proses pembuatan pupuk nah ini bahan yang kita butuhkan. Nah ini tadi EM4 nya yang sudah kita aduk, yang sudah kita buat tadi malam.
Nah yang kita buat tadi untuk kita bisa kita pakai besok pagi aja. Nah ini kita aduk 1 malam. Ini kurang lebih 5 liter nih sahabat-sahabat. Ini. Nah kemudian ini ada air jernih. Aduh ini sore hari ya sahabat-sahabat, ini anginnya juga lumayan kencang. Nah ini kita siapkan air jernih ini, air bersih. Ini kurang lebih 100 liter ini sahabat-sahabat. Ini ada 1, 2, 3, ada 4. Nah kemudian air ini nanti ini kita akan masukkan ke dalam ini, akan kita campur ya. Jadi ini yang sudah kita fermentasi itu dari EM4 itu tadi yang kita campur dengan gula merah dengan air jernih, kemudian kita campur dengan air ini lagi sahabat-sahabat, kita masukin ke sini sehingga ini air ini nanti akan kita gunakan untuk menyiram daripada bahan-bahan organik, baik itu kotoran kambing, sapi, humus daun bambu dan lain sebagainya. Nah kemudian bahan yang lain ini sahabat-sahabat, ini adalah humus daun bambu. Nah ini sahabat-sahabat bisa lihat, ini humus daun bambu. Ini yang akan kita gunakan untuk bahan yang akan kita fermentasi. Kemudian campurannya ini sahabat-sahabat, ini dari serbuk gergaji ya. Jadi ada humus daun bambu, ada serbuk gergaji, kemudian ini ada kohe kambing. Nah ini sahabat-sahabat, ini ya, kohe kambing. Ini juga kohe kambing. Nah kemudian ini aja ada juga kohe sapi sahabat-sahabat, ini ya. Nah ini ada kita tambah lagi. Ini kebetulan kemarin bekas kita giling jagung ya, masih ada sisanya yang tidak bersih, kita pakai juga, kita campur. Nah bahan-bahan ini sahabat-sahabat akan kita campur semua. Jadi untuk membuat pupuk organik super ala Pak Husein ya. Nah untuk langkah pertama ini yang akan kita lakukan sahabat-sahabat, ini adalah air yang dari EM4 yang kita campur tadi. Nah ini kita masukin ke sini, kita campur dengan air yang 200 liter tadi. Kita masukin semua karena ini memang terpisah sahabat-sahabat, karena kita nggak pakai drum. Biasanya ada drum yang kapasitas 100 liter. Nah ini setelah kita lakukan seperti itu, baru langkah selanjutnya kita aduk sahabat-sahabat. Nah ini kita aduk biar rata. Karena ini air ini nanti akan kita gunakan sahabat-sahabat untuk menyiram daripada kotoran kambing, kotoran sapi, humus daun bambu, termasuk serbuk gergaji, sampai nanti kita siram sampai lembab sahabat-sahabat. Lembab itu artinya tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering ya, sehingga nanti proses fermentasi ini akan berjalan dengan cepat. Tapi sahabat, nah ini sudah bercampur dari bahan-bahan tadi, sudah kita masukin kemari EM4 nya yang sudah kita aktifkan bakterinya. Nah kemudian langkah berikutnya, nah sahabat-sahabat, untuk yang pertama ini kita akan taruh serbuk gergaji. Nah ini serbuk gergaji sahabat-sahabat. Nah sahabat-sahabat, ini bahan ini kita buat 1:1 sahabat-sahabat. Jadi kita tidak perlu mengaduknya, kita taruh saja seperti ini. Nah maka bagaimana prosesnya nanti kita bahas bagaimana proses agar ini bisa bercampur dengan rata nantinya. Nah ini lapisan pertama sahabat-sahabat. Kemudian setelah ini kita siram biar sampai basah. Ini lama sekali ya sahabat-sahabat ya.
aja biar cepat. Ini kita taruh secara berlapis sahabat-sahabat, taruh berlapis. Jadi boleh saja kita aduk semuanya, cuma ini untuk efektifnya waktu. Cuma nanti pada saat pada saat kita melakukan mengaduk ulang, nah nanti baru dia akan bercampur dengan sendirinya. Kemudian setelah ini kita taruh lapisan kedua.
Nah ini sahabat-sahabat, setelah kita lakukan proses pengadukan tadi, maka proses selanjutnya kita tutup seperti ini dengan terpal, agar tidak terkena matahari langsung, ya. Dan juga kalaupun hujan juga tidak basah. Nah ini sahabat-sahabat. Nah nanti cara ini nanti kita akan update 2 kali saja sahabat-sahabat ya. Kita update 2 kali. Yang pertama pada saat kita ini menggeret ke sini kemari. Nanti biar teman-teman nanti tahu, nanti kita akan geret ke sini biar nanti bahan-bahan itu tadi akan bercampur merata dengan sendirinya. Kemudian yang kita update yang kedua, nanti kita akan update pada saat dia sudah matang. Nah, kalau sudah proses seperti ini sahabat-sahabat, jadi kita aduk nanti 4 hari sekali. Kemudian kalau basah kita tambah airnya biar tetap lembab kondisinya. Nah, kemudian setelah itu nanti umurnya kurang lebih 3 minggu atau 21 hari dia sudah matang sahabat-sahabat. Nah, ciri-ciri kalau matang bagaimana Pak Husen? Ciri matang itu pertama bahan-bahan tadi, ya aroma-aroma bau kotoran-kotoran kambing itu sudah hilang dan bahkan cenderung berbau tanah sahabat-sahabat. Nah, kemudian suhu yang ada pada pupuk ini juga sudah mulai dingin. Itu artinya bertanda kalau pupuk itu sudah matang dan siap digunakan. Oke sahabat-sahabat, itu saja untuk perjumpaan kita kali ini untuk proses pembuatan pupuk organik super ala Pak Husen. Nah nanti kita bertemu lagi periode 4 hari lagi, kita akan update bagaimana caranya pemupukannya bagi teman-teman yang masih kurang paham. Nanti kita akan lakukan update lagi. Oke, pada sahabat-sahabat sekali lagi mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel kita itu dapat maju dan berkembang. Nah oke, itu saja. Terima kasih sahabat-sahabat telah mengikuti saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.